segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat yang Rabbaseka nama kami menyembah. Terimalah oh Jesus, hidupku haleluya sebagai persembahan yang sebab bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendakmu, oh, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh haleluya, kau haleluya, amin Tuhan, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji. Yes Tuhan, segenap hatiku, oh, terimalah segenap hidupku, amin Tuhan, sebagai persembahan yang amin Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, anugerahmu besar, haleluya. Mari kita semua umat Tuhan bangkit berdiri. Jesus. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan ya Bapa kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah dengan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, dan seluruh tubuh kami Tuhan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau lah Allah kami yang layak menerima segala hormat dan penyembahan kami. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang bertahta di kerajaan-Mu. Sungguh kami Tuhan berbangga hati mempunyai Allah seperti Engkau. Pujian dan penyembahan telah kami naikkan pada pagi hari ini.
Biarlah pujian dan penyembahan kami itu bagaikan dupa yang harum, sebagai persembahan yang hidup Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu yang hidup memenuhi kami di tempat ini. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima segala firman-Mu dan pengajaran-Mu ya Bapa. Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami dan menerangi kami ya Tuhan, sehingga kami tahu jalan-jalan yang harus kami jalani. Firman-Mu Tuhan bagaikan roti dan air kehidupan yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu berasal daripada Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, yang memberikan kekuatan dan semangat kepada umat-Mu di tempat ini. Terpujilah Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom saudara. Puji Tuhan untuk pagi hari ini, untuk jemaat Tuhan yang hari ini bisa hadir, dan juga untuk jemaat Tuhan yang sedang beribadah online di rumah masing-masing. Kita tahu bahwasanya bulan ini kita memasuki bulan Agustus, dan ini adalah minggu pertama kita beribadah di bulan Agustus. Dan bulan Agustus ini seperti yang kita ketahui adalah kita akan memasuki kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ada slogan kemerdekaan kita yang sudah lama kita ketahui. Misalnya, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, sekali mengikut Tuhan tetap mengikut Tuhan. Amin. Kemudian slogan lainnya, maju terus pantang mundur. Ya. Begitu kita maju mengikut Tuhan, tak elok atau pantang kita mundur kepada kehidupan kita yang lama. Begitu saudara tadi di dalam doa, ada yang telah dibaptis air, berarti saudara telah menanggalkan dan mematikan segala kehidupan daging, kehidupan dunia ini, pantang kita berbalik kembali pada kehidupan yang lama. Sekali kita maju, tetap maju. Pantang mundur, Tuhan Yesus memberkati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan mau lagi kita dijajah oleh penjajahan yang menjajah kehidupan kita dengan berbagai problema kehidupan, yang menjajah hidup kita sehingga kita tidak lagi bisa merdeka dan memuji dan menyembah Tuhan. Sekali kita merdeka, tetap merdeka. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama atau kita buka di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Kalau bulan Juli yang kemarin kita telah belajar di dalam Roma 8. Hidup di dalam roh. Roh yang memerdekakan kita. Kita telah mengalami satu kehidupan dan dibangkitkan di dalam Kristus. Sebab Kristus telah bangkit, oleh sebab itu setiap orang yang menerima Kristus, dia mengalami kebangkitan dalam kehidupan yang lama. Kita akan lanjutkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Sebelum kita baca, saya mau menyampaikan bahwasanya nanti setelah firman Tuhan ini ada 4 keluarga yang akan kita doakan untuk penyerahan anak, ya. Ada 4 keluarga. Dan bersyukur untuk anak-anak ini nanti kita akan doakan bersama-sama untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jadi untuk keluarga-keluarga supaya nanti bisa mempersiapkan diri. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara yang genap. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
dan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat yang pertama ayat 1 dengan yang kedua, ini berbicara tentang pengenalan akan Allah. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saya menekankan kebenarannya adalah sewaktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir gampang ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Sebelum kamu mengenal Allah dengan benar, kita begitu cepat ditarik kepada isu-isu dunia ini, kepada idola-idola dunia ini. Ketika kita belum mengenal siapa Allah, kita begitu ditarik sangat cepat terhadap patung-patung pada zaman tersebut adalah berhala-berhala yang bisu. Sesuatu yang dikatakan Tuhan tapi dia tidak hidup. Punya mulut bukan apa-apa. Trending topik dalam beberapa bulan ini adalah berbicara tentang COVID-19. Dan ini menjadi trending di media massa, kemudian di TV, dan di seluruh dunia. Dan ini menjadi berita hampir setiap hari. Apakah saudara mengidolakan COVID-19? Ataukah saudara masih mengidolakan Tuhan dalam hidup kita? Media massa memberikan banyak informasi. Ada informasi yang menakutkan, kematian, informasi keresahan, informasi tentang orang yang sudah kena. Tetapi ada juga informasi yang baik. Bagaimana mengatasinya, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus menyikapinya, dan juga ada yang sembuh. Trending topik juga sekarang ini adalah tentang masalah ekonomi global. Kemarin saya baca Jerman menyatakan sebagai negara yang terdampak COVID dan juga mengalami resesi di suatu media. Jerman sudah menyatakan dirinya negaranya resesi. Resesi itu berarti daya beli masyarakat sudah berkurang, produksi banyak tetapi permintaannya sedikit, pengangguran meningkat, perekonomian berjalan dengan lambat dan tidak sesuai dengan target. Dan mereka menyatakan resesi negaranya. Dan mungkin akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Ini adalah trending topik yang diberikan oleh media dan dunia ini.
Sewaktu kita belum mengenal Allah dengan benar, kita begitu gampang ditarik kepada topik-topik seperti ini yang membuat kita menjadi was-was dan takut. Takut akan masa depan anak kita, takut akan masa depan hidup kita, takut akan masa depan gimana kerjaku nanti. Karena begitu trending ini begitu menguat dan membuat masyarakat menjadi takut. Saudaraku yang terkasih, sewaktu kita belum mengenal Tuhan, kita begitu gampang ditarik akan isu-isu seperti ini. Seakan-akan tidak lagi ada harapan bagi kita. Isu ini membuat kita seakan-akan gimana nanti masa depanku. Berbeda dengan kita yang sudah mengenal Tuhan. Dalam bulan Juli kita sudah belajar tentang Roma 8. Dikatakan bahwasanya di dalam Roma 8, bahwasanya Roh itu telah memerdekakan kita. Amin, saudara. Roh Tuhan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan itu adalah kebenarannya. Itu adalah kebenarannya bagi kita yang sudah mengenal Kristus. Kemudian dikatakan juga bahwasanya Roma 8 ayat 14. Ini adalah pelajaran kita. Kalau saudara bisa lihat di warta nanti. Dalam minggu ini kita belajar dalam Roma 8 ayat 14 dan 15. Saya bacakan ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan lagi. Karena kita sudah mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Saudara kenal Tuhan kita dengan baik. Saudara tahu janji-janji Tuhan atas hidup saya. Dan kita memuji Dia, Allahku besar mengatasi segala langit dan segala bumi. Allah yang kita kenal itu adalah roh yang telah memerdekakan kita dari segala perbudakan. Dari segala penindasan kehidupan kita yang lama. Roh Tuhan itu telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Jangan lagi kita kembali kepada penindasan dan penjajahan yang lama. Jangan lagi kita masuk lagi dan kembali lagi ke masa-masa ketakutan, perbudakan. Kita dibudak oleh dunia ini dengan segala macam ketakutan. Allah kita telah memerdekakan kita. Allah kita telah memerdekakan kita. Dia telah melepaskan kita. Itulah kebenarannya. Kebenarannya Allah sudah memerdekakan kita. Saudaraku, orang yang belum mengenal Allah, dia akan begitu cepat ditarik oleh dunia ini. Tetapi orang yang sudah mengenal Allahnya, mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, dia mengetahui rencana Tuhan indah dalam hidupku. Rencana Tuhan dalam segala keadaan, segala badai yang kita hadapi, segala pergumulan yang kita hadapi, segala goncangan yang terjadi yang sedang kita alami sekarang ini, tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita goyah, karena Tuhan yang menyertai kita. Saya mau bercerita kepada kita semua, saudaraku yang terkasih. Pada masa-masa COVID ini, banyak tantangan yang kami hadapi. Ya, banyak pergumulan, terutama sekarang saya sebagai seorang wira swasta di dalam pekerjaan. Masa-masa COVID ini masuk ke bulan Februari. Bulan Februari sudah mulai ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan. Masuk bulan Maret sudah mulai banyak peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang membatasi supaya masyarakat tidak berkumpul, ya, menghindari kerumunan-kerumunan, beribadah online dan juga beribadah di rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan work from home. Dan masa pandemi ini memberikan dampak juga bagi usaha
yang juga saya sedang tangani. Bulan 2, bulan 3, saudaraku yang terkasih, udah mulai dibatasin semua perusahaan-perusahaan mulai memblok usaha, memblok orang untuk masuk. Ya. Kemudian di bulan 3 pesawat sudah mulai ditutup. Saudara tahu jabatan saya semakin lama semakin turun semenjak Covid ini. Ya. Waktu bulan Februari saya lihat jabatan saya masih direktur. Ya, masih direktur saya, saudaraku. Masuk bulan 3 udah mulai menurun. Turun jabatan saya jadi manajer. Turun dari direktur, dari manajer. Masuk bulan 4 dibatasi semuanya. Penjualan menurun, aktivitas menurun. Dari manajer turun lagi menjadi staff. Karena kegiatan gak ada. Ya, apa mau dikerjain? Karena semua orang saling menahan, keuangan diperketat, yang lainnya diperketat. Turun menjadi staff di bulan 4. Masuk bulan 5, sales menurun. Dari 100% drop 90%. Tinggal 10%. Daripada tidak kerja, akhirnya saya mengambil kerjaan jadi office boy di kantor saya. Yang dikerjakan adalah membersihkan ruangan, membersihkan buku-buku, membersihkan arsip-arsip. Karena nggak ada yang mau dikerjain, ya, tidak ada yang mau dilakukan. Apa yang mau dilakukan? Orderan tidak ada. Mau kita kunjungan ke tempat yang lain tidak diperbolehkan, nggak boleh lah, nggak boleh masuk. Perusahaan, ada beberapa teman-teman kita dari perusahaan, begitu keluar dari perusahaan langsung SP3. SP3 artinya dipecat langsung. Lo mau keluar ke Pekanbaru atau mau di sini? Kalau nggak SP3. Status jabatan pun menurun. Jadi direktur turun anjlok jadi office boy. Ya. Langsung office boy. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dikerjakan lagi. Membersihkan arsip, membersihkan ruangan, mengatur ini, mengatur, karena tidak ada lagi yang mau dikerjakan. Walaupun jabatan kita office boy, persembahannya tetap persembahan direktur. Ya, walaupun office boy, ya persepuluhannya tetaplah persepuluhan direktur, nggak turun dia. Amin. Walaupun jabatan kita turun, Allah kita itu tetap Allah yang besar. Dia tidak pernah turun. Ya. Walaupun kita jadi pengangguran hari ini, Allah kita itu tidak menganggur. Dan dia tetap menjadi Allah yang besar dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Jabatan kita bisa turun. Persoalan kita bisa menurunkan kita. Tapi Allah kita, jangan coba-coba saudara turunkan. Ya, jangan saudara turunkan Tuhan yang begitu besar itu. Karena dia sanggup melakukan segala perkara. Bulan 6 kemarin, setelah pekerjaan kami hampir kosong dan juga orderan mulai menurun, ada satu titik cerah, pemerintah mulai memberikan regulasi yang baru. Stimulus dan juga kebijakan-kebijakan yang baru. Bahkan bulan yang lalu, pemerintah sudah mengambil satu kesepakatan untuk menggelontorkan ada triliunan rupiah kepada pengusaha dan wira swasta, kepada 4 bank pemerintah. Dan mereka mengatakan dana ini harus diberikan kepada orang-orang yang mau berusaha dan juga mau untuk usahanya itu padat karya. Artinya orang dapat dana, dia harus membuka lapangan kerja minimal 200 atau 300 orang yang harus bekerja supaya orang-orang yang dulunya banyak terdampak PHK mulai bisa bekerja kembali. Mulai bisa kembali bekerja dan juga mulai roda perekonomian ini bisa berjalan dengan baik. Dan dananya ada triliunan rupiah yang siap digelontorkan kepada orang-orang yang mau untuk berusaha. Sehingga semua
orang-orang yang tidak bekerja bisa bekerja. Dan saudara tahu ini adalah berita baik bagi saya. Dan orang bank mengontak, Pak, Bapak mau dana pemerintah enggak untuk bisa mengembangkan usaha? Saya bilang, ya saya mau. Saya bilang, lah kalau Bapak mau, ya siapkan aja persyaratannya Pak. Nanti kita gelontorkan Pak. Supaya semua orang bisa bekerja, semua orang bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu saya berpikir, wah ini jabatan saya jadi office boy gak cocok untuk mengelola dana yang begitu besar. Akhirnya saya menaikkan lagi jabatan saya kembali ke direktur. Supaya bisa mengelola dengan baik. Ya, kalau saudara ingin menjadi pengelola yang baik, maka saudara harus belajar. Dari bawah naik ke atas, belajar terus, bertekun terus. Supaya bisa mengelola. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus. Segala pergumulan yang saya hadapi, bisa saja membuat saya untuk menjadi orang-orang yang apatis. Bisa membuat saya menjadi orang yang lemah, frustasi, depresi menghadapi pergumulan yang sekarang dihadapi. Tapi saya ingat, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita terlalu lama. Ya. Tidak akan membiarkan anak-anaknya ya, mengalami tekanan hidup di dalam dirinya. Tuhan pasti memberikan satu jalan bagi kita kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, apa yang sedang kita jalani? Apa yang sedang kita lakukan? Apakah menghadapi masa pandemi ini, saudara-saudara menjadi orang-orang yang malas? Atau menjadi orang-orang yang tidak berbuat apa-apa? Ataukah hal ini membuat saudara menjadi rajin untuk bekerja, rajin untuk berdoa, rajin untuk melayani? Saudaraku yang terkasih, gereja Tuhan sampai dengan saat hari ini terus berbagi kasih kepada orang lain. Gereja terus membagikan sembako. Gereja terus untuk mengunjungi orang-orang, memberkati orang-orang. Karena gereja harus tampil sebagai perwakilan Kristus yang berbagi kasih kepada setiap orang. Itu yang pertama. Yang pertama, kita harus mengenal Allah kita. Kita harus mengenal Allah kita, karena dengan mengenal Allah kita, kita tidak cepat-cepat ditarik oleh karena dunia ini. Tapi kita punya pengharapan di dalam Kristus. Mengenal Kristus, aku tahu di depan ada Tuhan yang punya rencana yang indah. Walaupun belum nampak, tapi Dia akan buka jalan bagi kita. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, 1 Korintus 12 tadi. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tidak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi, kalau saudara dan saya mengakui Kristus di dalam hidup kita, di dalam hidup saya, itu karena ada Roh Kudus di dalam hati saya yang menyatakannya, yang memberitahukannya kepada saudara, yang memberitahukannya kepada kita semua. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tadi ada lagunya, Bapa, kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik ya.
Mana tadi lagunya PW? Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kamamu indah. Ada teksnya enggak di sini? Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Saudaraku yang terkasih, tidak semua orang bisa mengatakan Yesus itu baik. Selain Roh Kudus atau roh yang ada di dalam dirinya. Waktu saya di Jakarta, beberapa tahun yang lalu, saya ibadah di dalam satu gereja. Kemudian memuji dan menyembah Tuhan. Lalu saya lihat di gereja ini di Jakarta, saudaraku, di belakang itu banyak orang yang gak memuji menyembah Tuhan. Ya, ini di Jakarta, saudaraku ya. Jadi ketika orang memuji Tuhan, dia hanya merenung saja. Ini saya pikir dia ada persoalan atau lagi ngantuk atau lagi apa, saya pikir begitu ya. Kenapa di gereja ini kok tidak kemudian ketika ada firman Tuhan, puji-pujian menyembahan, dia enggak antusias dalam hidupnya. Ya, kalau tadi Ibu Minar katanya udah semangat kali dia katanya. Ya, saudaraku, dalam hatiku bergelora ini, saudaraku. Kenapa bergelora dalam hatinya? Saudaraku yang terkasih, itu bukan sengaja dibuat-buat, tapi karena memang ada roh di dalam dirinya yang membangkitkan hidupnya, membangkitkan jiwanya. Itu nggak bisa dibuat-buat, saudaraku. Yesus, engkau baik, itu tidak bisa saudara ucapkan hanya berdasarkan pikiran saudara. Yesus, engkau baik, bisa disampaikan karena kita sudah merasakan kasih Tuhan atas hidup kita yang keluar dari dalam hati kita. Dia keluar dari dalam hati kita. Oleh sebab itu, waktu saya lihat di Jakarta itu, ini ibadah minggu atau ngapain ini orang datang di belakang yang waktu ibadah ini ya. Ini datang ke gereja hanya untuk duduk, dia ngelamun ya. Udah MC-nya bilang, mari kita bertepuk tangan, tetap juga nggak dia bertepuk tangan, tetap aja dia kayak beban hidupnya begitu besar sekali. Ya, pergumulannya begitu besar, sehingga dia tidak bisa mengucapkan, Yesus engkau sungguh baik. Saudaraku, firman Tuhan hari ini dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain daripada Roh Kudus. Saya, saudara, diselamatkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus lewat pemberitaan Injil yang dibawa oleh umat Tuhan, oleh penginjil, oleh jemaat Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita, dan itu sudah kita pelajari di awal tahun kemarin yang disampaikan oleh penatua kita. Roh Kudus itu menginsafkan kita akan segala dosa, akan segala kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang menginsafkan kita sehingga kita berkata, Yesus, kau sungguh baik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang ada di dalam kita yang mengatakannya. Saudara harus berani mengatakannya. Roma, sebelum kita nyanyi nanti, Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak Tuhan. Saya bukan anak dunia ini yang bisa ditindas, yang bisa dijajah. Tapi saya telah menjadi anak-anak Tuhan yang telah merdeka di dalam Tuhan. Amin. Saya telah menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, biarkan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, bersama-sama dengan roh kita.
menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kau sungguh baik. Kalau saudara menggunakan pikiran saudara, maka saudara akan terkungkung karena pergumulan saudara begitu banyak. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara sekarang ini. Apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi angan-angan kita. Tapi Roh Kudus hari ini menjamah kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan. Dan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita. Kalau ada yang belum berani mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya, yang berasal dari dalam hatinya, kita angkat pujian ini, beranilah menyatakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Coba teksnya, Sus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus itu baik bagi kita. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Saat kita mengatakan kepada Tuhan, Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan, itu berarti kita harus menanggalkan segala keakuan dalam diri kita. Dan kita harus meninggikan hanya Dia kepada Yesus. Kita harus menanggalkan segala keangkuhan dalam diri kita, karena hanya Dia yang layak menerima penyembahan. Ketika kita meninggikan diri kita dengan segala kesombongan dan keangkuhan kita, kita sulit mengatakan Engkau baik dan Engkau puji, karena kita ingin diri kita dipuji, kita ingin diri kita disembah, kita ingin diri kita yang ditinggikan. Padahal hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Biarlah roh yang ada di dalam diri kita bersaksi, menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di dalam ayat yang ke 4, 5, 6. Ya, 1 Korintus 12 tadi. Ayat 4, 5 dan 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, rupa-rupa pelayanan
yang diberikan kepada gerejanya, kepada umat Tuhan, dan juga berbagai-bagai perbuatan yang ajaib yang kita terima. Pelayanan, karunia. Dan karunia itu bukan untuk beberapa orang, bukan untuk saya saja. Ada beberapa orang mengatakan, kayaknya pelayanan itu untuk para pelayan lah itu. Atau yang sudah mengikut Tuhan, rajin berdoa. Atau yang sudah mengkhotbah untuk diaken. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dikatakan karunia itu diberikan untuk semua orang yang telah mengenal Tuhan. Dan rohnya telah bersaksi, Yesus adalah Tuhan. Rupa-rupa pelayanan itu adalah untuk semua orang di tempat ini. Jadi di dalam pelayanan, dalam karunia-karunia, semua kita punya. Amin. Saudara semua punya. Dan itu diberikan kepada kita semua. Dan itu diberikan kepada kita semua untuk kepentingan bersama. Nanti di ayat yang ke-7. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara mengatakan, aku cukuplah jadi jemaat yang datang, duduk, dengar, didoakan, lalu dadah. Ya, saudaraku, biarlah pemikiran seperti ini saudara tinggalkan. Jangan menjadi jemaat yang datang, duduk, dengar, didoakan, dadah, lalu hari Seninnya kembali kepada kehidupan yang lama. Saudaraku yang terkasih, karunia itu diberikan. Karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia untuk memimpin, karunia untuk mengajar, karunia untuk berbagi-bagi, berbagi kasih kepada orang lain. Dalam pelayanan kita juga, semua kita melayani. Melayani keluarga kita, melayani orang di sekeliling kita, melayani orang-orang yang tertindas, melayani semua orang. Dan karunia ini diberikan kepada saudara, kita semua. Kita yang sudah mengenal Allah dan menerima karunia-karunia yang daripada Tuhan, mari kita gunakan karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Jangan ada kita di tempat ini, udahlah yang penting aku di jemaat aja. Yang penting saya datang, udah kasih persembahan lalu pulang. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah memberikannya kepada saudara dan saya. Jangan saudara biarkan karunia, pelayanan, dan berbagai mukjizat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara biarkan dan saudara tinggalkan. Kalau ada saudara yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan, berdoa dan menyembuhkan orang, maka lakukanlah itu. Kalau ada karunia memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, maka lakukanlah itu. Karena itu berasal daripada satu Allah, Tuhan yang memberikannya kepada kita. Amin. Sehingga tidak ada karunia yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Bukan pengkhotbah lebih hebat daripada pengajar atau gembala. Semuanya itu diberikan kepada jemaat Tuhan untuk memperlengkapi. Saudara orang-orang yang hebat. Amin. Saudara orang-orang yang dipakai Tuhan, yang luar biasa. Dan kalau kita dengarkan Roh Kudus di dalam diri kita, dan Dia berbicara di dalam hidup kita, aku memberikan kau karunia, maka katakanlah, ku terima Tuhan pelayanan yang kau berikan kepadaku. Sehingga ketika saudara melayani, saudara tidak perlu lagi untuk disuruh-suruh. Bukan karena pemimpin yang menyuruh atau gembala wilayah, tapi karena Roh Kudus yang menyatakannya dalam hidup kita untuk melayani. Saya mau mengajak kita mengambil waktu bagi kita untuk merefleksi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ambillah waktu bagi kita dari pembacaan firman Tuhan dan renungkanlah itu dalam hidup kita.
Yang pertama, sudahkah kita mengenal Allah kita itu dengan baik? Saya mengajak kita untuk teduh sebentar. Renungkanlah itu. Sudahkah saya mengenal Allah saya dengan benar? Kalau saya mengenal Allah saya dengan benar, saya tidak cepat-cepat terpikat oleh karena dunia ini. Isu-isu dunia ini tidak bisa mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Permasalahan saya tidak bisa mengganggu saya komunikasi hubungan baik saya dengan Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh Kristus, bersama-sama dengan roh kita untuk bersaksi Yesus adalah Tuhan. Selagi kita merenungkannya, biarkan Presiden Worship menaikkan pujian satu lagu kepada kita semua. Mari silahkan Presiden Worship. Ambil waktu bagi kita, saudaraku. Katakan, Roh Kudus, berbicaralah kau dalam hatiku. Sampaikanlah apa yang menjadi keinginanmu. Roh Kudus, aku mau mengikut Engkau. Mari kita semua berdoa. Mari kita semua tutup mata kita bersama-sama. Renungkanlah firman Tuhan ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh yang ada di dalam kita, biarlah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita yang mengatakan, Yesus, Engkau baik bagiku. Yesus, Engkau sungguh baik bagiku. Karena sampai hari ini tangan Tuhan masih menyertai aku. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Apa yang mau Dia sampaikan, biarkan Roh Kudus bekerja leluasa di dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengambil satu sikap untuk menanggalkan segala bentuk ketakutan, masalah-masalah, penjajahan dan penindasan dalam kehidupan kita. Tanggalkan semua, buang jauh-jauh. Biarkan Roh Kudus berbicara supaya Dia bisa memakai saudara dan saya. Dia berbicara, aku akan memberikan karunia-karunia kepadamu. Terimalah karunia yang daripada Tuhan. Aku akan memberikan rupa-rupa pelayanan atas jemaatmu. Terimalah pelayanan yang Tuhan berikan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama dan hanya jemaat saja yang menyanyikannya.
Yesus, Kau sungguh baik. rasakan Yesus itu baik, dekat di dalam hatimu. Umat Tuhan, Yesus itu indah dalam hidup kita. Aku cinta Engkau Tuhan. Mau memuji-Mu. Ku selalu Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan.